Teman-teman sekalian, apa kabar? Pelajaran ke-6. Di manakah dasar keberhasilan dan kebahagiaan manusia? Pelajaran sebelumnya, kita telah memasuki弟子规. Kita telah membaca rangkuman sekali. Kita juga telah menyebutkan murid 弟子 ini bukan menunjuk pada anak kecil. Kita setiap murid yang ingin untuk mempelajari pengajaran kebijakan leluhur, semuanya disebut sebagai murid. Kui adalah peraturan. Kita mengikuti peraturan yang seperti ini, maka akan membuat moralitas kita sendiri semakin meningkat secara perlahan setiap hari. 弟子规，圣人训. Ini adalah pedoman untuk menjadi anak berbudi berdasarkan nasihat orang-orang suci. Ini adalah pengajaran orang luhur, dan kalimat pengajaran ini adalah dikutip dari dalam pengajaran Confucius yang dapat kita lihat di dalam 论语. 首孝悌. Pertama, bakti pada orang tua dan menyayangi saudara. Kata shou menyebutkan bahwa di manakah dasar menjadi orang yang tulus? Dari bakti dan kerukunan antar saudara, menyayangi saudara dan menghormati orang yang lebih tua. Di dalam kata ti terkandung sebuah sikap yang sangat penting, yaitu rasa hormat, kehormatan terhadap orang yang lebih tua, dan juga moral serta pengetahuan seseorang bermula dari rasa bakti dan rasa hormat yang terus berkembang dan terus diekspresikan. Sebenarnya, asalkan seseorang dapat melakukan bakti dan menyayangi saudara, percayalah, dia akan dapat mengatur keluarga, mengatur negara, dan mendamaikan dunia. Teman-teman sekalian, apakah ada merasa perkataan semacam ini sangat dibesar-besarkan? Jalan kebenaran sangatlah sederhana. Prinsip kebenaran yang sangat mendalam, semuanya sangatlah mudah. Kita mengingat kembali sejarah Cina selama ribuan tahun. Dinasti manakah yang sejarahnya paling lama? Dinasti apa yang paling makmur? Dinasti Zhou. Bertahan berapa tahun lamanya? 800 tahun. Mengapa dinasti Zhou dapat berkelanjutan selama 800 tahun? Berdasarkan apa? Bakti dan kerukunan saudara. Kita harus mencari tahu penyebabnya. Barulah akan mendapatkan inspirasi dari sebab tersebut. Pendiri dinasti Zhou adalah Raja Zhouwen dan Raja Zhouwu, dan juga kakek Raja Zhouwen bernama Taiwan. Taiwan melahirkan 3 orang putra. Anak pertama adalah Taihuo, kedua adalah Zhongyong, ketiga adalah Wang Ji.
Wang Ji melahirkan Raja Zhou Wen. Raja Zhou Wen melahirkan lagi Raja Zhou Wu dan Zhou Gong. Pada saat raja melihat cucunya Raja Zhou Wen lahir, merasa Raja Zhou Wen memiliki wajah seorang kaisar, mempunyai wajah seorang pemimpin bijak. Tetapi ayah Raja Zhou Wen di urutan keberapa? Urutan ketiga. Lalu pamannya Tai Guo melihat ada kegembiraan di wajah ayahnya saat memandang cucu tersebut. Memahami bahwa ayahnya ingin mewariskan tahta pada Wang Ji, berharap nantinya dapat diwariskan ke tangan cucunya ini. Tai Guo sangat memahami pemikiran ayahnya, sehingga dia diam-diam menggunakan alasan memetik obat di gunung untuk ayahnya dan berjanjian dengan adik kedua Zhong Yong bersama-sama naik ke atas gunung. Setelah pergi, keduanya tidak pernah kembali lagi karena dia berharap ayahnya dapat melakukan tugas dengan leluasa. Tidak perlu mempertimbangkan anak tertuanya ini dan langsung menyerahkan tahta kepada adik ketiganya Wang Ji. Kemudian diwariskan lagi ke Raja Zhou Wen. Teman-teman sekalian, apapun dapat direlakan dalam keluarga ini. Kerajaan pun dapat direlakan dan tindakan merelakan kerajaan ini telah menunjukkan kebajikan apa? Rasa bakti. Sangat memahami maksud hati orang tuanya, dapat mengabulkan harapan ayahnya. Selanjutnya, bukan hanya menunjukkan rasa bakti, tetapi juga menunjukkan apa? Kasih sayang antar saudara. Kerajaan saja dapat diberikan, apalagi yang tidak dapat direlakan antar saudara. Selain menunjukkan bakti, menunjukkan kerukunan, juga menunjukkan apa lagi? Menunjukkan kesetiaan. Setia kepada rakyatnya. Dengan kerelaannya ini dapat memberi kesempatan kepada pemimpin bijak untuk memimpin seluruh rakyat. Pengorbanan ini adalah perilaku moralitas dan budaya keluarga yang sebenarnya. Jadi, pujian yang diberikan Confucius kepada Tai Guo dan Zhong Yong adalah te zhi zhi ye, moralitas yang sangat luhur. Tidak memiliki moral yang begitu luhur, pasti tidak akan dapat melakukan hal seperti ini. Raja Zhou Wen selalu memberi salam pada ayahnya Wang Ji sebanyak 3 kali sehari, di pagi, siang, dan malam hari, yang disebut Chen Zhe Xing, Kun Zhe Ding. Beri salam kepada ayah ibu di pagi hari, beri beliau perhatian di malam hari. 3 kali pergi melihat ayah. Pertama adalah melihat kondisi ayahnya.
Yang kedua adalah melihat selera makan ayahnya. Jika ayahnya berselera makan, beliau akan sangat tenang. Bila ayahnya makan sangat sedikit, beliau akan sangat khawatir. Karena adanya pengajaran dengan contoh ini, putranya Raja Wu dan Zhou Gong juga mempelajari dengan sangat baik. Raja Zhou Wu terhadap Raja Zhou Wen juga sangat berbakti. Ada satu kali Raja Zhou Wen sakit. Raja Zhou Wu selalu menjaga di sisinya selama 12 hari, tidak melepaskan baju dan celana. Topi juga tidak dilepaskan. Melayani ayahnya selama 12 hari penuh. Karena rasa berbakti yang seperti ini, penyakit ayahnya menjadi sembuh. Seperti bunyi peribahasa Ren Feng Xi Shi Jin Shen Shuang. Orang mengalami hal yang mengembirakan, semangatnya sangat baik. Hal apalagi yang lebih dapat membuat orang tua bahagia dibandingkan rasa berbakti anak? Saat seseorang bahagia, sistem kekebalan tubuh dapat meningkat. Hal ini memiliki pembuktian secara ilmiah. Satu keluarga berbakti, maka satu negara akan berbakti. Saat orang-orang melihat pemimpin yang mereka agungkan dan hormati adalah begitu berbaktinya, mereka akan tergerak sehingga akan mencontohinya. Jadi di dalam buku Taxue dikatakan, "Yi jia ren, yi guo xing ren, yi jia rang, yi guo xing rang." Satu keluarga berkemanusiaan, satu negara akan mengembangkan kemanusiaan. Satu keluarga mengalah, satu negara akan mengembangkan saling mengalah. Sikap saling mengalah mereka menuntun seluruh rakyat sehingga banyak hal perselisihan secara alami menjadi berkurang. Ajaran berbakti yang diwariskan oleh Raja Zhou Wu pada Raja Zhou Wen, Zhou Gong juga telah mewariskan kasih sayang antar saudara dari pamannya Tai Po dan Zhong Yong. Ada satu kali Raja Zhou Wu sakit, maka Zhou Gong di depan kuil leluhur mereka, saat itu mereka menyebutnya kuil leluhur kekaisaran, menuliskan sebuah doa, memohon untuk mengurangi umurnya sendiri agar dapat memperpanjang umur saudara tertuanya. Kita merasakan dia bukan hanya mencintai saudaranya, juga merasakan dia berharap kesehatan saudara tuanya dapat mengatur dunia dengan baik. Dengan ketulusan yang tinggi, dapat menghasilkan balasan yang baik. Zhou Gong selesai membaca doanya, kesehatan Raja Zhou Wu menjadi sembuh. Dan doa ini terus diletakkan di dalam kuil leluhur kekaisaran. Akhirnya Raja Zhou Wu meninggal. Selanjutnya Raja
Zhou Cheng yang naik tatah. Zhou Gong membantunya karena Raja Cheng masih muda. Saat Raja Zhou Wu masih hidup, telah membantu Raja Zhou Cheng memilih beberapa orang guru. Guru raja adalah Jiang Taigong. Pembantu raja adalah Zhou Gong. Bila anak kamu ada diajarkan oleh Jiang Taigong, juga diajari oleh Zhou Gong, apakah baik? Baik. Jadi kita harus membantu anak mencari guru yang terbaik. Teman-teman sekalian, janganlah terburu-buru. Asalkan kamu ada ketulusan hati ini, pasti jodoh yang baik akan datang. Anak kita hari ini dan juga kita telah mempunyai seorang guru yang baik. Dia adalah Di Zi Gui. Buku ini dapat membuat budaya keluargamu akan semakin meningkat dan terus berkelanjutan dengan sangat baik. Akhirnya Raja Zhou Cheng telah dewasa. Ada begitu banyak guru baik yang memimpinnya. Dia juga dapat memerintah kerajaan. Saat itu negara ada sedikit gosip. Semua mengatakan Zhou Gong ingin merebut kekuasaan. Zhou Gong tidak menunggu keponakannya berbicara. Maka dia sendiri meminta untuk pergi ke Shantung agar keponakannya mudah menjadi orang, tidak dipengaruhi oleh gosip. Sewaktu Raja Zhou Cheng berjalan, tiba-tiba langit muncul keanehan. Ada guntur di siang bolong. Orang zaman dulu sangat ada perilaku mengintrospeksi diri. Melihat langit ada keanehan, maka Raja Cheng berpikir, hal buruk apakah yang telah saya perbuat sebagai seorang raja? Teman-teman sekalian, apakah ini adalah takayul? Bukan. Hati dan niat manusia berhubungan erat dengan langit dan bumi. Hati manusia yang baik, maka iklim dan cuaca akan menguntungkan. Hati yang jahat, maka akan ada bencana yang berkelanjutan. Hati manusia sekarang ini apakah baik atau jahat? Begitu banyaknya bencana dan malapetaka. Kita harus dapat mengintrospeksi diri sendiri. Harus mulai menjaga hati ini dengan baik dan mengarahkannya ke jalan yang baik. Raja Zhou Cheng melihat fenomena ini, setelah pulang mengintrospeksi diri dengan baik, maka terpikir, apakah saya membiarkan paman saya meninggalkan negara ini adalah tidak benar? Jadi Raja Zhou Cheng juga datang ke kuil leluhur kekaisaran untuk bertobat pada leluhur. Shen Zhong Zui Yuan Ming De Gui Hou. Renungkanlah apa yang telah diwariskan para leluhur kita dan hendaknya kita meneladani kebajikan mereka.
jika seluruh masyarakat menjalaninya dengan sendirinya, moralitas masyarakat kembali membaik. Hati manusia zaman dulu sangatlah polos dan sederhana, tetap mengingat pengajaran leluhur. Dalam tahap penyesalan, Raja Joseon melihat doa Jokung untuk Raja Joung, melihat pamannya sendiri dapat demi saudara tertuanya memperpendek umurnya sendiri, tidak merasa sayang untuk meminta pengurangan umurnya sendiri pada langit. Setelah Raja Joseon melihatnya sangatlah terharu. Segera dengan statusnya sebagai kaisar bersama semua pejabat sipil dan militer pergi menyambut Jokung pulang secara pribadi. Dapat dilihat rasa cinta saudara antara Raja Joung dengan Jokung juga telah diwariskan kepada keturunan. Karena dinasti Chou ada rasa berbakti dan kerukunan antar saudara, barulah dapat bertahan selama 800 tahun. Sebuah keluarga yang mempunyai rasa bakti dan kerukunan persaudaraan dapat bertahan berapa lama? Pada sejarah Cina, perilaku moralitas Konfusius adalah yang terbaik. Perilaku moralitasnya juga telah mempengaruhi setiap generasi keturunannya, sehingga nama baik keluarganya selama 2000 tahun lebih tidak ada kemerosotan. Teman-teman sekalian, bila tiba-tiba hari ini kamu mendapatkan sebuah berita mengatakan kamu adalah keturunan Konfusius, apakah kamu akan merasa hari ini dengan hari esok pasti akan tidak sama? Di dalam hati berpikir, saya tidak boleh membuat malu Konfusius. Kemudian perkataan dan perilaku juga akan sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Saat Guru Chai memberi pelajaran di Xiamen, ada seorang guru yang berbagi di atas panggung. Setelah guru ini naik ke panggung, dia langsung berkata, pelajaran yang selama 5 hari ini barulah membuat saya mengetahui bahwa dasar perilaku moralitas ada pada ajaran berbakti. Di dalam buku Xiao Jing Kai Zhong Min Yi Zhang Di Yi dikatakan, ajaran berbakti adalah dasar perilaku moralitas. Selanjutnya dia berkata lagi, dia terhadap perkataan ini mempunyai perasaan yang sangat mendalam. Di seluruh perkampungan mereka ada 40 lebih keluarga. Semuanya bermarga U. Dia mengatakan 40 lebih keluarga ini mempunyai keturunan 109 orang. Di antaranya ada lulusan mahasiswa sebanyak 108 orang berkualitas baik. Dan yang ke-109 ini telah diterima di universitas. Namun, setelah kuliah selama 2 tahun, oleh karena sesuatu alasan sehingga berhenti kuliah. Selanjutnya, dia berkata lagi, akhirnya dia mengetahui mengapa generasi mereka ini dapat begitu makmur.
karena para senior di kampung mereka memberitahukan, jika semasa kuliah dan bekerja ada liburan, maka harus ingat untuk pulang melihat orang tua. Setiap kali di hari pertama tahun baru, mereka pasti menemani orang tua untuk bersembahyang di dalam kuil dan memohon kebahagiaan. Tidak melakukan hal yang lain. Selain menemani orang tua, juga harus ke rumah tetangga untuk merayakan tahun baru bersama senior. Merayakan tahun baru dari pintu ke pintu. Apa yang telah dilakukan ini? Menghormati senior dan cinta pada kerukunan bersaudara. Setelah merayakan Imlek bersama senior, mereka orang-orang yang usianya lebih tua, maka berkumpul dalam sebuah sekolah dasar di perkampungan mereka. Bersama-sama membahas perolehan dalam sekolah tahun ini. Pengalaman pekerjaan, semuanya bersama-sama mendiskusikan, saling belajar satu sama lain. Apa yang telah diperoleh dari hal tersebut? Semangat belajar. Ada berbakti, ada cinta kasih pada saudara, dan ada semangat belajar. Jadi, keturunan berikutnya pada perkampungan ini dapat mempunyai perkembangan yang begitu baik. Tentunya bukan kebetulan, dan tentunya bukanlah karena di sana adalah Goa Naga, feng shui yang sangat baik. Tentulah bukan begitu. Jadi Confucius mengatakan shou xiao ti. Pertama, bakti pada orang tua dan menyayangi saudara. Saat seseorang telah melakukan bakti dan cinta kasih pada saudara dan bisa memperlakukan orang lain seperti layaknya terhadap diri sendiri. Melihat orang tua orang lain juga akan memperlakukannya dengan hormat. Sehingga弟子规ada mengatakan, 是诸父如是父，是诸兄如是兄. Melayani paman dan bibi bagaikan terhadap orang tua sendiri. Bersikap terhadap saudara sepupu bagaikan terhadap saudara seayah seibu. Teman-teman sekalian, karena dulunya Guru Chai mengajar murid memiliki sebuah kebiasaan buruk, yaitu sangat suka memberi ujian. Jadi dalam beberapa hari ini, Guru Chai akan menguji yang di bahan pelajaran yang dibahas sebelumnya. Kita dalam menuntut ilmu ada sebuah sikap yang sangat penting. Harus latihan, harus mengulang, juga harus mempersiapkan pelajaran sebelum dipelajari. Jadi, 弟子规 yang masih belum dibahas, diharapkan semua orang membacanya dengan fasih. Dengan seperti ini, saat dalam pelajaran menyebutkan kalimat-kalimat tersebut, kamu akan sangat terkesan. Hasil pembelajaran yang seperti ini akan sangat baik. Yang kedua, 自己性, mawas diri dan tepat janji. Mawas diri, 己 adalah mawas pada ucapan dan perilaku. Hidup harus mempunyai aturan dan kedisiplinan. Tidak boleh dibuat kacau balau, bahkan kemampuan menjaga diri sendiri saja tidak ada, apalagi untuk memikul tanggung jawab keluarga yang berat.
kepercayaan, sin, adalah aksara bermakna. Menandakan apa? Perkataan orang. Aksara sin terdiri dari aksara ren, orang, dan yan, perkataan. Di Zikui mengatakan, Fan chu yan, sin wei jian. Setiap kata yang diucapkan, yang diutamakan adalah kepercayaan. Confucius juga mengatakan, Ren wu xin bu li. Orang yang tidak dapat dipercaya tidak dapat berdiri. Bila seseorang tidak dapat dipercaya, akan sangat sulit hidup di masyarakat. Dan pengajaran Confucius menitik beratkan pada 4 macam pengetahuan. Yang pertama adalah perilaku moralitas, Texing. Yang kedua adalah bahasa atau tutur kata, Yuan. Yang ketiga adalah menghadapi masalah, Zhengshi. Yang keempat adalah kesusastraan, Wenshu. Mengapa bahasa atau tutur kata diletakkan pada posisi terpenting kedua setelah perilaku moralitas? Karena dalam interaksi dan hubungan antar manusia, persentase penggunaan bahasa atau tutur kata paling tinggi. Jadi, bahasa atau tutur kata sangatlah penting. Yiyan kei xin bang, yiyan kei xin san. Satu perkataan dapat membuat negara makmur. Satu perkataan dapat membuat negara runtuh. Satu perkataan dapat membuat keluarga harmonis dan bahagia. Satu perkataan juga dapat membuat keluarga berselisih tanpa henti. Fan ai zhong er qin ren, cinta sesama tanpa beda, dekati orang suci, bersikap santun dan panuti orang bijaksana. Fan ai zhong, mencintai sesama secara universal, di masa sekarang ini disebut aturan hubungan manusia. Mengajari orang bagaimana berhubungan sangat harmonis dengan orang lain. Di Zikui juga tidak ketinggalan zaman. Sangat menitik beratkan pembelajaran hubungan antar manusia. Selanjutnya adalah qin ren, mendekati orang yang baik dan bermoralitas. Kita setiap saat mendekati orang yang baik dan bermoralitas, maka dapat meningkatkan moral dan pengetahuan sendiri. Pepatah berkata, Ru zhi lan zhi shi, jiu er bu wen qi xiang. Memasuki ruangan yang dipenuhi dengan harumnya bunga, lama-kelamaan tidak akan mencium wangi bunga. Kamu setiap hari berhubungan dengan orang yang baik ini tanpa disadari akan meningkatkan perilaku moralitas. Ru bao yu zhi si, jiu er bu wen qi chou. Masuk ke toko yang dipenuhi dengan baunya ikan asin, lama-kelamaan tidak akan mencium baunya ikan asin. Bila di sekitar kita adalah teman-teman yang tidak benar,
perkataan dan perilaku kita sendiri setiap harinya akan semakin lama semakin kasar. Sehingga mendekati orang yang baik dan bermoralitas sangatlah penting. Mendekati orang yang baik dan bermoralitas juga dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita. Manusia mempunyai kebijaksanaan barulah dapat membuat pilihan yang benar. Barulah dapat semakin berjalan semakin ringan. Bila tidak membuat pilihan yang benar, maka hidup manusia akan semakin jalan semakin berat. 有余力则学文. Terapkan itu selalu, dan bila masih ada kesempatan, tekuni ilmu dan perluas wawasan. Ketika kita mempelajari perilaku moralitas ini dengan mantap, masih ada waktu luang, maka dapat membaca beberapa karangan yang benar. Karangan kuno adalah karangan yang mengandung kebenaran. Karangan yang menjelaskan kebenaran. Sehingga orang dulu dalam menulis karangan sangat berhati-hati. Sungguh mempunyai pegangan untuk dapat memberi manfaat baik pada orang lain. Barulah diwariskan. Bagaimana orang sekarang dalam menulis karangan? Menulis berdasarkan keinginannya, juga tidak peduli apakah dapat membuat dunia kacau. Terhadap perkataan dan perilaku sendiri tidak cukup berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Jadi, belajar sastra lebih baik membaca karangan orang bijak luhur lebih aman. Karena karangan-karangan ini semuanya merupakan pembuktian sejarah ribuan tahun. Sungguh dapat menginspirasi kebijaksanaan manusia. Teman-teman sekalian, apakah kamu ada merasa waktu dalam sehari sangat tidak cukup digunakan? Sekarang ini, kita sangat sulit untuk menggunakan waktu 2 jam sehari untuk belajar. Jadi, kita harus dapat mempergunakan waktu-waktu yang tersisa dengan baik. Tijekui dapat setiap saat dibawa, dan ada lagi buku Geyan Lianbi. Setiap kali guru saya selalu meletakkannya di dalam tas. Asalkan ada waktu luang, akan mengeluarkannya dan menghafal 1 atau 2 kalimat. Jadi sedikit demi sedikit bagaikan tetesan air dapat melubangi batu. Jangan meremehkan akumulasi 10-20 menit dalam sehari. Seperti yang dikatakan, Kuan Wei Xian, Jin Yong Gong, Gong Fu Dao, Zhi Si Tong. Susun jadwal senyamannya. Kejar target secepatnya. Bila ilmu sudah dikuasai, pemahaman kita akan semakin piawai. Bagian atas tadi adalah rangkuman dari Tijekui. Di bagian bawah ini adalah kita memasuki bagian pertama dari Tijekui. Ru Zhe Xiang. Pertama, bakti pada orang tua. Kita lihatlah, Xiang berbakti. Bagian atas aksara ini adalah Lao, tua. Bawahnya Zi, anak. Lao menunjuk pada generasi sebelumnya. Zi menunjuk pada generasi berikutnya. Generasi yang sebelumnya
dengan generasi berikutnya dijadikan menjadi satu adalah sebuah tulisan Xiao berbakti. Generasi yang sebelumnya setiap saat berpikir untuk mengajari generasi berikutnya dengan baik. Orang tua sekarang apakah mempunyai perilaku ini? Saat guru Chai dalam proses mengajar, selalu dapat mendengar suara hati yang dikeluarkan dari orang tua yang latar belakang pendidikannya tidak begitu tinggi. Dia berkata, "Saya hanya berharap anak saya tidak akan menjadi beban masyarakat. Ini adalah tanggung jawab sebagai orang tua." Latar belakang pendidikannya tidak tinggi, tetapi saat dia mengatakan perkataan ini membuat guru Chai kagum dan hormat. Kamu lihatlah, dia mengerti akan mendidik anak yang baik adalah tugasnya dalam seumur hidup ini. Orang tua setiap saat berpikir untuk mengajari anak dengan baik, tetapi mendidik anak pasti harus memiliki cara yang baik. Di Cina ada satu karangan filosofi pendidikan yang sangat penting yang disebut Li Ji, Xue Ji. Di dalamnya ada disebut apa yang disebut pendidikan. Jiao ye zhe, zhang shan er jiu qi shi. Sebagai seorang guru, seharusnya adalah membantu murid mengembangkan sisi baiknya dan memperbaiki kesalahannya. Perkataan ini telah mengungkapkan dua unsur utama pendidikan. Jadi, hari ini kita harus mengajari anak dengan baik, haruslah jelas, harus menumbuhkan kebaikan apa padanya. Bersamaan juga harus mencegah, bahkan harus membimbing di mana kesalahan-kesalahannya. Karena Gou bu jiao, xin nai qian, bila sejak kecil tidak diajarkan dengan baik, sifat dasar yang baik akan berubah menjadi jahat. Banyak sekali anak mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Kita harus segera membantunya membenarkan kembali. Kapankah dibenarkan? Saat itu juga. Tidak bisa ditunda sekejap pun. Karena belajar seperti berlayar melawan arus. Jika tidak maju, maka akan mundur. Teman-teman sekalian, kita merenungkan sebentar kebiasaan dan perilaku mana saja yang dimiliki anak sekarang yang harus segera diperbaiki. Ting zhuang fu mu, ting membantah orang tua. Bagi orang dulu, iyan jiu ting, yang artinya jangankan satu kalimat, setiap kata yang diucapkan akan dipenuhi janjinya. Itulah tiing, memenuhi janji. Berbeda dengan iyan jiu ting sekarang. Ting sekarang ini artinya satu kalimat yang diucapkan, 9 kata yang dibantah. Anak sekarang sangat pandai dalam membantah. Masih ada lagi, yaitu malas, pemberontak, egois, acuh tak acuh, kehidupan yang tidak teratur, dan lain-lain. Kami di Haikou mendirikan pusat pencerahan dan pembimbingan terhadap pendidikan. Banyak sekali orang tua yang akan
membahas masalah anak dengan kami. Setelah melihat Guru Chai, mereka tidak berhentinya berbicara. Anak mereka egois, sangat suka membantah dan juga sangat malas. Guru Chai khawatir orang tua tersebut haus dan mempersilahkannya duduk juga menyembuhkan segelas air minum. Menunggu setelah orang tua tersebut selesai minum, Guru Chai bertanya padanya, "Anak menjadi egois. Di manakah sebabnya?" Teman-teman sekalian, apakah kamu pernah melihat setelah anak lahir, di atas kepalanya tertulis kata egois? Anak malas adalah akibat. Di manakah sebabnya? Apakah kamu pernah melihat anak kecil yang berumur 1 atau 2 tahun yang tidak energik? Di usia 1 atau 2 tahun adalah melompat ke sana kemari. Mengapa akhirnya berubah menjadi begitu malas? Dan ada lagi, anak-anak memberontak adalah akibat. Di manakah sebabnya? Ada orang yang mengatakan memberontak disebut normal. Ini adalah salah didikan. 50 tahun yang lalu, apakah kalian pernah mendengar perkataan memberontak? Tidak. Pada sejarah Cina ribuan tahun, apakah kamu pernah melihat tulisan memberontak? Tidak ada. 4.000 tahun lebih sejarah orang Cina tidak ada memberontak. Kita malah pada waktu 20 atau 30 tahun yang singkat telah menghasilkan anak yang memberontak. Apakah hebat? Mengapa selama 4.000 tahun tidak menghasilkan generasi yang memberontak? Mengapa pada puluhan tahun malah dengan cepat menghasilkan anak yang memberontak? Ini bukanlah kebetulan. Apakah anak yang sekarang ada menerima pengajaran kebijakan luhur? Apakah ada menerima pengajaran berbakti dan cinta pada saudara? Tidak ada. Dia tidak ada rasa berbakti, tidak ada rasa hormat. Tentunya bahasa dan perilaku akan menyinggung orang tua. Saat kecil, Guru Chai sangat berhati-hati bertanya pada ibunya, "Ibu, apakah saya pernah memberontak?" Ibunya berpikir lama, mengatakan tidak ada. Saat itu, apa perilaku Guru Chai sekeluarga terhadap ayahnya? Rasa hormat dan rasa takut. Saat kita terhadap orang tua adalah hormat dan takut, sesungguhnya tidak mungkin menjadi pemberontak. Mengapa ayah Guru Chai dapat membuat beliau sekeluarga merasa hormat dan takut padanya? Yang paling penting adalah perbuatan ayah Guru Chai sesuai dengan kata-katanya, sangat berbakti dan menjadi teladan untuk keluarga. Oleh karena itu, anak yang sekarang dapat menjadi pemberontak, kita sebagai orang tua harus mempertimbangkan sejenak. Mengapa anak terhadap orang tuanya tidak ada rasa hormat? Ada orang tua yang main mahjong di sana, kemudian berkata kepada anaknya, "Kamu pergi membaca buku, saya hitung sampai 3. Anak sangatlah enggan. Secara perlahan meninggalkan monitor televisi, bersandar di dinding untuk waktu
yang lama dan enggan untuk pergi. Ibunya sangatlah marah. Peringatan terakhir. Kalau tidak jalan, rotan saya akan sampai sana. Saat ini, anak baru dengan ketidakrelaan hati naik ke lantai atas. Saat dia duduk di atas kursi, pertanyaannya adalah, tubuhnya di depan meja belajar, tapi di manakah pikirannya? Televisi. Tidak tahu kelanjutan apa yang akan terjadi pada aktor dan aktris utamanya. Saat orang tua tidak memberi teladannya, hatinya terima tidak? Tidak terima. Kamu berkata saat berbicara denganmu harus penuh kesopanan. Mengapa kamu bicara pada kakek dan nenek tidak ada kesopanan? Saat hati tidak menerima, pelan-pelan menumpuk, lambat laun pasti akan meledak. Suatu hari saat tinggi badannya sama dengan tinggi badan kamu, kepalan tangan sama besarnya dengan kamu, apakah dia masih mau mendengarkanmu? Jadi memberontak adalah akibat. Sumbernya dari anak sejak kecil tidak ada rasa berbakti terhadap orang tua. Tidak tumbuh rasa hormat. Alasan ini ditambah lagi dengan pengaruh lingkungan luar yang besar. Maka dia mengikuti teman sekolah dan temannya yang lain sampai akhirnya fenomena memberontak akan semakin lama semakin parah. Ingin agar fenomena pemberontak dihilangkan, yang terpenting adalah harus melanjutkan pengajaran kebijakan, bersamaan juga sebagai orang tua harus mengerti akan menjadi teladan yang baik, memberikan contoh dengan perbuatannya sendiri. Menjadi teladan bagi anakmu. Selanjutnya kita lihat keegoisan. Bagaimana terbentuk? Kamu harus setiap saat mengerti untuk menemukan penyebabnya. Maka akan memberikan obat yang tepat pada penyakit. Dengan sangat cepat mengubah banyak kondisi ke arah perkembangan yang baik. Mari kita pikirkan sejenak. Suami dan istri makan bersama dengan anak, beserta kakek nenek. Sayur pertama yang diambil ibu diberikan kepada siapa? Ini adalah fenomena yang biasa. Tetapi setelah sayur pertama yang diambil ini akan menghasilkan efek apa? Setelah kakek dan nenek melihatnya juga tidak mau kalah. Cucuku, sayur-sayur ini juga sangat enak. Kakek dan nenek juga membantu siapa mengambil sayur? Membantu cucu mengambil sayur. Mangkuk siapa yang penuh? Cucu. Jadi, di dalam sebuah keluarga, siapa yang paling besar? Cucu yang paling besar. Apakah perilaku seperti ini terbalik? Sudah terbalik. Sehingga perilaku anak juga sudah terbalik. Apakah seperti ini masuk akal? Semua orang melayaninya. Kaisar kecil dan ratu kecil telah lahir. Apakah karakteristik kaisar kecil dan ratu kecil? Keegoisan. Karena semua orang
melayaninya, sehingga dia hanya akan terpikir diri sendiri. Peribahasa juga mengatakan, Pan Jun Ru Pan Hu, menemani raja bagaikan menemani harimau. Emosional anak sekarang sangatlah besar. Saat kamu menuruti semua kemauannya, dalam 10 hal menurutinya, 9 hal. 9 hal yang ke-10 tidak dituruti, dia akan bagaimana? Akan ribut besar dan menangis sangat keras. Kamu juga tidak ada prinsip. Setelah dia marah kamu, langsung berkompromi. Maka dia akan menyerang dan merampas. Maka kamu akan terus mengalami kegagalan dan kekalahan. Jadi, teman-teman sekalian, dari manakah mulai mengajari anak? Dimulai dari menyumpit sayur. Hal kecil yang diperbuat, tetapi di dalamnya mengandung pengetahuan yang mendalam. Setiap gerakan yang dilakukan adalah memberikan contoh pembelajaran untuk anak. Saat kamu mengambil sayur untuk ayahmu, ayah makan lebih banyak. Setelah anak kamu melihatnya, apakah dapat merasa marah karena ayah tidak memikirkannya? Tidak akan. Dia melihat ayahnya sendiri sedang melakukan ajaran berperilaku berbakti. Di dalam hatinya akan sangat terharu. Karena setiap orang memiliki hati yang pada dasarnya baik. Di dalam buku Taxue, 只说先后，者进道矣。Mengetahui urutan awal dan akhir, maka akan dengan sendirinya telah mendekati kebenaran. Melakukan segala hal, urutan awal dan akhir telah benar, kebajikan barulah dapat terbentuk. Oleh karena itu, ketika kamu menyumpit sayur untuk orang tua, kamu telah mengajar budinya sebagai seorang anak yang benar dan tepat. Kita membuka kulkas. Mengeluarkan buah pertama kali diberikan kepada siapa? Ayah Guru Chai telah melakukan urutan awal dan akhir dengan benar. Bila ayah Guru Chai telah melakukan kesalahan, maka sekarang ini Guru Chai tidak mungkin berdiri di sini dan memberikan pelajaran kepada teman-teman sekalian. Pada awalnya ada sedikit kesalahan. Hasilnya akan mengakibatkan kesalahan yang sangat besar. Ada orang yang berkata, Guru Chai, apakah ada sebegitu parahnya? Mengambil satu buah-buahan saja dapat mempunyai pengaruh yang begitu besar. Apakah ada dampaknya? Sungguh ada. Saat kami kecil melihat orang tua mengeluarkan barang dari dalam kulkas, selalu diberikan kepada kakek dan nenek dulu. Kami dengan sangat alami dapat mengikutinya dan mempelajarinya. Sebenarnya Guru Chai berkemungkinan berubah menjadi pemboros. Karena Guru Chai adalah anak tunggal, juga merupakan cucu tertua, juga merupakan cicit tertua. Teringat saat kecil Guru Chai pernah membersihkan kuburan untuk leluhur.
saat itu berusia 3 atau 4 tahun, berlutut dan mengangkat kepala ke atas, melihat nama guru saya sendiri diukir pada barisan pertama di batu nisan. Tanpa sadar timbul semacam misi. Di kemudian hari, guru saya harus dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan keruntuhan keluarganya. Bila orang tua, kakek nenek memanjakan guru saya, maka hari ini guru saya tidak mungkin dapat belajar ajaran bijak orang luhur. Mungkin juga sejak awal menghamburkan uang kemana-mana. Orang tua sekarang mengeluarkan buah-buahan, apakah ada diberikan kepada kakek dan nenek terlebih dahulu? Guru saya juga ada mendengar ada beberapa ibu yang khusus membeli buah-buahan yang sangat mahal, kemudian menyembunyikannya terlebih dahulu. Setelah kakek dan nenek telah tertidur, barulah sang ibu mengeluarkan buahnya. Putraku, cepat kemari. Ibu khusus membelikan ini untukmu. Putranya makan dengan sangat senang. Dia juga mempelajari dengan sangat teliti. Nantinya, bila dia mempunyai uang, akan membeli buah untuk siapa? Untuk dimakan putranya. Kamu telah menerapkan kebaikan dan keburukan, maka anakmu akan mempelajari kebaikan dan keburukan juga. Dan yang dipelajari bukanlah rasa persaudaraan atau persahabatan dan rasa bersyukur. Oleh karena itu, kita masih harus berjalan mengikuti hukum alam, harus dapat mempraktekkan ajaran berbakti, menumbuhkan dasar kebaikan hati anak. Teman-teman sekalian, bila anak sudah berusia puluhan tahun lebih, apakah perilakunya masih sempat untuk diperbaiki? Kamu harus percaya perkataan pertama pada San Tzu Chi. Manusia pada awalnya sifat dasarnya adalah baik atau mulia. Ren zhi chu xin ben san. Yang mendengar pelajaran kami adalah orang dari semua kalangan masyarakat dan semua usia. Ada seorang murid sekolah menengah datang mendengar pelajaran. Setiap hari pulang selalu ada kemajuan yang sangat besar. Tantenya merasa sangat heran. Mengapa seorang anak yang berusia puluhan tahun setelah mendengar pelajaran mempunyai perubahan yang begitu besar? Akhirnya di hari kelima, tantenya datang mencari kami di tempat kami mengajar. Sayangnya kami telah pergi. Dia bertanya lagi pada karyawan hotel dan mendapatkan nomor telepon kami. Segera menelepon dan berkata, keponakan perempuan saya setiap hari pulang dari pelajaran Tijekui mempunyai kemajuan yang sangat besar. Sikapnya terhadap orang tua maupun orang rumah juga sangatlah baik. Anak saya yang satu berusia 2 tahun, yang satunya lagi 4 tahun. Bolehkah diserahkan kepada kalian untuk diajari? Lihatlah, orang tua sekarang begitu bertemu dengan yang baik, tidak berpikir untuk mempraktekkan pada diri sendiri, melainkan menyerahkan tanggung jawab ini kepada guru terlebih dahulu. Maka kami berkata padanya, guru-guru kami ini semuanya berasal dari Haikou, Shenzhen. Tempatnya sangatlah jauh. Akhirnya ibu ini berkata,
tidak masalah. Saya dari Beijing akan mengantarkan mereka ke Shenzhen. Dan juga ada seorang pria berusia 40 tahun. Ketika Guru Cai memberikan pelajaran di Hangzhou Tianmushan, pria itu diatur oleh pengurus untuk menjadi pengawal Guru Cai. Karena peserta yang hadir ada 400 sampai 500 orang. Bila Guru Cai sudah mau istirahat, pria berkata, "Guru sudah mau istirahat, sekarang tidak leluasa berbicara." Dia membantu Guru Cai menyelesaikan situasi-situasi ini. Dan dia juga pernah mempelajari wushu, menjadi polisi bersenjata selama puluhan tahun lebih. Saat dia mendengar pelajaran sampai di hari ketiga, setelah pelajaran selesai, dia membawa kami pergi makan. Di sepanjang jalan dia berkata, bagus sekali, benar-benar bagus." Kami sungguh tidak tahu apa yang sedang dikatakannya. Hanya merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah tiba di restoran, dia berkata, "Guru Cai, perasaan saya sekarang ini hanya dapat menggunakan bahasa anak berusia 3 tahun untuk melukiskannya, yaitu benar-benar bagus." Selanjutnya dia berkata, "Saya telah hidup selama 40 tahun. Akhirnya mengetahui di mana letak kesalahan saya." Sebenarnya kami mendengar perkataannya ini, di dalam hatinya merasa sangat sedih. Seorang pria tangguh yang berusia 40 tahun. Dia bukanlah tidak ingin belajar, melainkan tidak ada orang yang mengajarinya. Lihatlah, begitu baik perilakunya. Belajar langsung seperti bayi yang baru lahir, sangat suka dan senang. Dia berkata, akhirnya dia mengetahui mengapa istrinya mau bercerai dengannya, mengapa anak tidak bisa berkomunikasi dengannya. Rekan kerja dengan dia sangat ada jarak, sangat takut padanya. Akhirnya dia menemukan sumber masalahnya. Dia berkata pada Guru Cai, hal pertama setelah dia pulang adalah mencari mantan istrinya untuk berbicara dengan baik-baik. Ren fei sheng xiang, shu neng wu guo, guo er neng gai, shan mo da yan. Orang yang bukan bijak dan luhur tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Tetapi jika dapat merubah kesalahan tersebut, maka itu merupakan kebajikan yang sangat besar. Saat makan pagi di hari keempat, dia berkata, Guru Cai, silakan duduk di sini. Saya ingin berbincang sebentar. Guru Cai merasakan suasana yang aneh. Sebenarnya dia ingin berbuat apa? Baiklah, pelajaran kita ini diceritakan sampai di sini dulu. Pelajaran berikutnya barulah memberitahukan jawabannya pada kalian. Terima kasih semuanya. Salam Ticekui.